Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai fitoplankton Basilaryophyta atau diatom. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Nur Muhammad Zain Heru Rozik, yang kedua Ignatius Abel Kristanto, yang ketiga saya sendiri Nelly Anggreni Permata Dewi, yang keempat Faiza Aulia Hafiz Ar-Rasyid, dan yang kelima Dewangga Trio Pradana. Dan adapun topik yang akan dibahas yaitu yang pertama klasifikasi diatom yang akan dipresentasikan oleh Zain, yang kedua jenis-jenis diatom yang akan dipresentasikan oleh Abel, yang ketiga morfologi diatom yang akan dipresentasikan oleh saya, yang keempat faktor lingkungan yang mempengaruhi keberadaan diatom yang akan dipresentasikan oleh Faiza, dan yang kelima peran dan pengaruh diatom pada perairan yang akan dipresentasikan oleh Dewangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Nur Muhammad Zain. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi diatom. Diatom merupakan alga uniseluler yang membentuk dendritel yang indah dari silika. Diatom tersebar di seluruh bagian perairan dunia, terutama di lautan. Terdapat lebih dari 100.000 spesies diatom dan masih banyak yang belum diidentifikasi jenis beserta spesiesnya. Berdasarkan tempat hidupnya, diatom dibagi menjadi dua jenis, yaitu diatom planktonik dan diatom bentik. Perbedaannya mendasar dari kedua jenis tersebut adalah cara hidup mereka, di mana diatom planktonik hidup dengan melayang bebas di perairan, sedangkan diatom bentik hidup menempel pada substrat atau di dasar perairan. Diatom merupakan jenis plankton yang paling banyak dijumpai pada setiap perairan, dan diatom merupakan anggota fitoplankton terbanyak yang dominan di laut, terutama di laut terbuka dengan ukuran berkisar antara 0,01 sampai 1 mm. Selain sebagai plankton, diatom banyak terdapat pada dasar perairan yang masih dapat ditembus cahaya matahari sebagai bentos atau menempel pada benda-benda lain, benda hidup maupun benda mati sebagai perifiton. Diatom banyak ditemukan hidup di perairan tawar dan tanah yang lembab. Marga diatom yang biasanya ditemukan di tanah atau terestrial adalah navicula. Diatom adalah nama lain dari kelas Bacillariophyceae, salah satu anggota dari divisi Bacillariophyta. Diatom disebut juga golden brown algae karena memiliki pigmen warna kuning lebih banyak daripada pigmen warna hijau. Pigmen tersebut yang menjadikan suatu perairan yang padat diatomnya akan terlihat berwarna agak coklat muda. Bacillariophyta juga merupakan bioindikator yang telah diketahui secara umum baik untuk mengetahui tingkat pencemaran suatu perairan ataupun yang lainnya. Bacillariophyta terdiri dari 2 kelas, 6 ordo, 7 famili, 8 genus, dan 11 spesies. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis Bacillariophyta atau diatom yang termasuk ke dalam jenis fitoplankton. Berdasarkan fakta yang sudah saya telusuri dan dalam jurnal-jurnal penelitian yang sudah saya dapatkan, menyatakan bahwa jenis spesies diatom Bacillariophyta atau diatom ini mempunyai 100.000 jenis spesies dan masih banyak lagi yang belum diketahui, dan ia juga paling dominan di perairan. Dan di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh jenis spesies Bacillariophyta atau diatom. Yang pertama ada Archantes sp yang ditemukan di Jawa dengan habitat di perairan danau atau mesotropik dengan suhu 24 sampai 27 Celcius dan dengan pH 6,24 sampai 6,81 dan berbentuk valva linear atau lanceolata dan rapat cekung. Dan selanjutnya ada Coconeus placentula ia ditemukan dalam berkelompok atau berkoloni dan habitatnya di perairan tawar dan payau. Ia mempunyai warna coklat kekuningan. Dan selanjutnya ada Simbella fistula. Ia pun juga ditemukan secara berkelompok atau berkoloni dengan habitat di perairan tawar, dan biasanya dia menempel pada substrat seperti batu atau daun.
Ia juga mempunyai warna cenderung kehijauan atau kebiruan. Selanjutnya ada Dentula tenuis. Ia pun juga berkelompok atau berkoloni. Habitatnya di perairan laut atau estuari. Ia juga mempunyai warna coklat atau kekuningan. Dan ia juga biasanya menempel pada karang. Selanjutnya ada Flagellaria crotonensis. Ia mempunyai panjang dan lebar. Panjangnya dengan ukuran 0 sampai 170 mikrometer dan lebarnya 2 sampai 5 mikrometer. Ia juga hidupnya berkelompok atau berkoloni, dan sebagian besar jenis spesies Bacillaureophyta atau diatom ini mempunyai secara umum berkelompok dan berkoloni. Ia pun Flagellaria crotonensis ini hidupnya di habitat perairan yang tenang seperti kolam dan sungai. Dan masih banyak lagi jenis spesies diatom yang ada di PPT ini seperti Navicula atau Diatoma. Mungkin teman-teman bisa nih cari tahu karakteristik dan morfologinya, karena ia mempunyai ciri khas masing-masing jenis spesies yang menarik gitu dan jenis-jenis spesiesnya. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan, yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan atau yang tidak berkenan dengan hati teman-teman. Mohon maaf. Terima kasih. Topik yang ketiga adalah morfologi diatom. Menurut Tyler et al. 2007, diatom dilapisi oleh dinding keras yang berbentuk dari pektin yang berisi silika yang disebut frustule. Frustule tersebut terdiri dari epiteka atau katup bagian atas dan hipoteka atau katup bagian bawah. Epiteka berukuran lebih besar dan lebih tua dibandingkan hipoteka dan memiliki elemen pengikat yang disebut cingulum. Secara umum terdapat dua jenis diatom yang dibedakan berdasarkan ciri morfologinya, yaitu diatom sentrik berbentuk bulat yang hidup secara planktonik dan diatom pennate yang hidup secara bentik. Diatom sentrik bercirikan bentuk sel yang mempunyai simetri radial atau konsentrik dengan satu titik pusat dan biasanya hidup secara planktonik. Selnya dapat berbentuk bulat, lonjong, silindris dengan penampang bulat, segitiga atau segi empat. Sebaliknya, diatom pennate mempunyai simetri bilateral yang bentuknya umumnya memanjang atau berbentuk sigmoid seperti huruf S, biasanya hidup secara bentik. Dan adapun contoh dari diatom sentrik dan diatom pennate yang tertera pada gambar berikut ini. Oke, saya akan melanjutkan penjelasannya. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi keberadaan diatom itu dibagi menjadi 4. Pertama, intensitas cahaya, salinitas, pH, zat hara, oksigen terlarut, kemudian faktor biologi, dan habitat plankton diatom. Untuk yang pertama yaitu intensitas cahaya dan suhu. Intensitas cahaya dan suhu akan berpengaruh terhadap keberadaan diatom. Dikarenakan plankton diatom itu memiliki kebutuhan, yaitu nutrien. Kebutuhan nutrien tersebut dapat dipengaruhi oleh intensitas cahaya dan suhu pada suatu perairan. Sehingga jika suhu pada suatu perairan itu naik dan intensitas cahayanya semakin banyak, maka nutrien dalam perairan tersebut juga akan semakin banyak. Sehingga keberadaan diatom pada perairan tersebut juga akan meningkat. Kemudian yang kedua adalah salinitas. Salinitas merupakan faktor kimia yang penting karena dapat mempengaruhi pertumbuhan diatom. Umumnya salinitas itu dalam kadar 30-35%. Kemudian diatom itu biasanya bersifat euryhalin, yaitu adalah
dapat bertahan hidup dalam kisaran salinitas yang sesuai dengan fluktuasi salinitas pada lingkungan muara atau estuaria. Kemudian pH yang biasanya dapat mempercepat atau meningkatkan laju pertumbuhan dari diatom yaitu sekitar 8,7. Kemudian ada faktor biologi. Faktor biologi yang mempengaruhi yaitu predator, siklus reproduksi, tingkah laku, dan juga kompetisi. Predator pada suatu perairan yang memakan diatom tentu akan mengurangi jumlah dari keberadaan diatom pada suatu perairan, seperti contohnya Rotifera, Dinoflagellata, dan Copepoda. Kemudian untuk habitat plankton diatom. Habitat plankton diatom akan mempengaruhi keberadaan diatom karena jika semakin cocok habitat tersebut dengan siklus hidup diatom, maka keberadaan diatom pada perairan tersebut juga akan meningkat. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Dewangga Trio Pradana. Saya di sini ingin menjelaskan tentang peran dan pengaruh diatom pada perairan. Diatom memiliki peranan yang penting terhadap berjalannya ekosistem karena diatom merupakan salah satu jenis fitoplankton yang menjadi produsen utama bagi perairan. Siklus hidup diatom yang cenderung pendek menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan dalam waktu yang singkat dengan cara mengubah keanekaragaman dan kepadatannya yang berfungsi sebagai bioindikator kualitas air. Nah, diatom ini dapat dijadikan sebuah indikator apakah suatu perairan itu baik atau buruk. Diatom dapat berfotosintesis dan menghasilkan karbon organik yang berfungsi sebagai dasar dari jaring makanan terutama di perairan lautan. Nah, pada tubuh manusia, diatom dapat berfungsi untuk menurunkan kadar kolesterol yang tinggi, mengobati sembelit, dan meningkatkan kekuatan tulang dengan mengurangi peluang pengeroposan, mencerahkan kulit, dan lain sebagainya. Jadi diatom ini begitu bermanfaat sekali terhadap tubuh manusia yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, kritik, dan saran bisa dituliskan pada kolom komentar di bawah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.